Selamat datang di modul 3, siklus akuntansi kos, sistem kos, dan metode akumulasi kos. Pernah nggak sih kalian penasaran berapa modal yang sebenarnya dihabiskan untuk bikin satu produk? Nah, disinilah akuntansi biaya berperan. Bayangin aja, akuntansi biaya itu kayak detektif yang bertugas melacak, mencatat, dan menghitung semua pengeluaran bisnis. Apa sih fungsinya? Singkatnya, fungsi akuntansi biaya adalah buat mantau semua biaya yang keluar, mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sampai biaya-biaya lain yang terkait dengan produksi. Ini semua dicatat biar nggak ada yang terlewat. Apa tujuannya? Tujuan utamanya simpel, buat tahu berapa modal yang dihabiskan untuk bikin satu produk atau layanan. Jadi, kita bisa menentukan harga jual yang pas, nggak kemahalan, dan nggak kerendahan. Contohnya kamu punya bisnis kue. Akuntansi biaya bisa bantu hitung dengan detail berapa biaya tepung, telur, gula, sampai biaya gas buat oven. Jadi, kamu tahu nih satu kue itu sebenarnya butuh modal berapa dan kamu bisa tentuin harga jual yang untung. Terus, ini buat siapa? Akuntansi biaya ini penting banget buat semua jenis bisnis, terutama buat perusahaan manufaktur alias pabrik, perdagangan alias jual beli, dan jasa. Singkatnya, buat siapa aja yang mau tahu biaya-biaya apa aja yang keluar dari kantong bisnis mereka. Jadi, sekarang nggak perlu bingung lagi kan? Akuntansi biaya itu intinya membantu kita jadi detektif biar bisa ngatur keuangan bisnis lebih baik. Bayangin, akuntansi biaya itu kayak sebuah resep rahasia buat bisnis kamu. Sama seperti resep masakan, akuntansi biaya melacak setiap bahan atau biaya yang digunakan untuk membuat produk akhir. Analogi resep makanan. Coba kita lihat dari analogi resep makanan. Pertama, kita punya bahan mentah, seperti tepung, telur, dan gula. Lalu, ada proses masak di mana semua bahan itu diolah. Setelah selesai, jadilah makanan jadi, yaitu kue yang siap disajikan. Nah, dalam bisnis, siklusnya mirip. Kita mulai dari bahan baku, misalnya kopi dan gula untuk membuat minuman, lalu masuk ke proses di mana bahan-bahan itu diolah. Hasilnya, hasil akhir yaitu kopi yang siap disajikan. Tugas akuntansi biaya. Di setiap langkah resep ini, akuntansi biaya punya satu tugas penting, mencatat dan melacak setiap biaya yang muncul, mulai dari biaya biji kopi, biaya listrik mesin, sampai biaya gelas kemasan. Semua dicatat supaya kita tahu berapa total biaya yang dihabiskan untuk membuat satu cangkir kopi. Jadi bisa dibilang, akuntansi biaya ini yang mastiin kita nggak pernah salah hitung, biar bisnis kita tetap untung. Dalam modul ini, kita akan belajar 4 poin penting yang akan bikin kamu jadi ahli dalam mengelola biaya. Pertama, kita akan belajar pelacakan alur biaya. Bayangin biaya itu kayak aliran air di sungai. Kita akan cari tahu dari mana air itu atau biaya berasal, kemana saja mengalir, dan di mana saja berhenti. Kita akan belajar bagaimana biaya ini bergerak dari bahan baku, diolah, sampai jadi produk yang siap dijual. Setelah tahu alurnya, kita akan masuk ke pencatatan biaya. Ini seperti menulis catatan harian. Setiap biaya yang keluar akan kita catat dengan rapi di buku keuangan. Misalnya kalau kamu beli bahan baku, bayar listrik pabrik, atau gaji karyawan. Semuanya harus dicatat dengan benar supaya nggak ada yang hilang. Nah, setelah semua dicatat, kita akan belajar membuat laporan. Catatan-catatan tadi akan kita rangkum jadi laporan penting seperti laporan produksi dan laporan laba rugi. Laporan ini ibarat rapor bisnis kamu. Dari sini, kamu bisa tahu apakah bisnis kamu untung atau rugi. Terakhir, kita akan kenalan dengan berbagai metode perhitungan. Ini seperti punya banyak alat di dalam kotak perkakas. Ada berbagai cara cerdas untuk menghitung dan mengumpulkan biaya. Kita akan pilih metode yang paling pas, tergantung jenis bisnis dan kebutuhan kamu. Jadi, siap untuk jadi detektif biaya bisnis kamu sendiri? Mari kita lanjutkan dengan jenis siklus usaha yang juga tidak kalah penting. Pernahkah kamu sadar kalau cara kita belanja itu beda-beda, tergantung kita mau beli apa? Misalnya, kalau beli sabun di Indomaret, itu beda sama kalau kita potong rambut di salon. Nah, dunia bisnis juga gitu.
Mereka punya 3 jalur utama. Jalur 1, perusahaan dagang misalnya Indomaret. Ini yang paling gampang. Mereka cuma beli barang dari pemasok, lalu jual lagi ke kita. Jadi, jalur mereka cuma beli, simpan, jual. Jalur 2, perusahaan jasa misalnya salon. Mereka nggak jualan barang fisik, tapi jualan layanan atau keahlian. Jalur mereka fokus ke menyiapkan diri, melayani, selesai. Jalur 3, perusahaan manufaktur misalnya PT Unilever. Ini jalur yang paling panjang. Mereka beli bahan mentah, olah bahan itu di pabrik, baru setelah jadi produk misalnya sabun, mereka jual. Jalur mereka adalah beli bahan, proses, jual. Karena jalurnya beda-beda, cara mereka mencatat biaya juga beda. Itu sebabnya penting banget bagi seorang akuntan untuk tahu perbedaan ini biar nggak salah hitung. Biar gampang, mari kita bayangkan ini seperti siklus hidup sebuah usaha jasa. Contohnya usaha salon rambut. Langkah 1, mengeluarkan uang. Pertama-tama, untuk bisa buka salon, kita harus punya kas atau sumber daya lain. Ini adalah modal awal kita. Contoh, kita pakai uang, kas, untuk beli sampo, gunting, cermin, dan kursi. Kita juga pakai keahlian kita sebagai tukang potong rambut, sumber daya lain. Semua ini disiapkan untuk melayani pelanggan. Langkah 2, memberikan pelayanan jasa. Setelah semua siap, kita mulai berikan pelayanan jasa kepada pelanggan. Contoh, ada pelanggan datang, lalu kita potong rambutnya. Setelah selesai, ada 2 kemungkinan pembayaran. 2A, langsung bayar, pelanggan langsung bayar tunai atau pakai kartu. Uang itu langsung masuk ke kita sebagai kas. 2B, bayar nanti. Pelanggan bilang, saya bayar besok ya. Ini yang disebut piutang usaha. Artinya, uang itu belum masuk ke kita, tapi kita punya hak untuk menagihnya. Langkah 3, menerima pelunasan piutang. Nah, kalau tadi ada yang utang, di langkah ini kita akan terima pelunasannya. Contoh, besoknya, pelanggan yang utang kemarin datang lagi dan bayar uangnya. Uang itu akhirnya masuk ke kita sebagai kas. Setelah uang itu diterima, kita bisa mulai lagi dari awal, beli perlengkapan baru, dan seterusnya. Jadi, siklus ini akan terus berputar. Simpel kan? Bagaimana sebuah toko baju berputar dari hari ke hari? Nah, ini dia rahasianya, yang disebut siklus usaha dagang. Langkah 1, belanja. Pertama, kamu harus punya modal atau yang kita sebut kas. Uang ini dipakai buat beli barang dagangan, misalnya baju-baju terbaru dari pemasok. Setelah dibeli, baju-baju itu akan sampai di toko kamu. Langkah 2, menyimpan dan menjual. Setelah barang datang, kamu simpan di gudang atau langsung pajang di rak-rak toko. Ini adalah tahap di mana barang disimpan dan siap untuk dijual. Saat ada pelanggan yang mau beli, ada 2 kemungkinan. 1, bayar tunai. Artinya, pelanggan bayar langsung pakai uang. Uangnya langsung masuk ke kantong toko kamu sebagai kas. 2, utang. Artinya, pelanggan bilang, bayar nanti ya. Ini yang disebut piutang. Artinya, uangnya belum kamu terima, tapi kamu berhak menagihnya nanti. Langkah 3, menerima pelunasan. Kalau ada pelanggan yang utang, di tahap ini mereka akan datang untuk melunasinya. Uang utang itu akhirnya masuk ke kas toko kamu. Siklus ini akan terus berputar seperti roda. Kamu pakai uang kas untuk beli baju, baju itu dijual, uang hasil penjualan masuk lagi ke kas, dan kamu bisa mulai lagi siklusnya. Selanjutnya, kita akan membahas siklus kegiatan usaha manufaktur untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Secara sederhana, alur bisnis di pabrik atau perusahaan manufaktur itu seperti sebuah perjalanan panjang. Semuanya dimulai dengan uang perusahaan. Uang ini dipakai buat beli bahan baku, mesin, dan bayar karyawan. Belanja bahan baku. Pabrik membeli semua bahan yang dibutuhkan. Setelah dibeli, bahan ini disimpan di gudang. Bikin laporan biaya itu gampang kok. Bayangin aja, kamu mau jualan kue. Tentu ada beberapa tahap kan? Mari kita lihat satu persatu. 1. Laporan biaya belanja bahan atau laporan kos pembelian. Ini kayak laporan belanja bahan kue kamu. Pertama, kamu catat sisa tepung,
gula, dan mentega yang ada di dapur. Lalu, kamu catat lagi berapa banyak bahan yang kamu beli hari ini. Di akhir hari, kamu hitung lagi berapa sisa bahan yang belum dipakai. Tujuannya, supaya kamu tahu berapa sih total biaya bahan yang kamu pakai buat bikin kue. 2. Laporan biaya produksi atau laporan kos produksi. Nah, ini laporannya pas kamu lagi proses bikin kue. Kamu mulai dari adonan yang udah kamu siapin kemarin. Terus, kamu tampahin adonan yang kamu bikin hari ini. Di akhir, kamu hitung lagi berapa adonan yang belum sempat dipanggang. Laporan ini buat tahu berapa biaya total yang keluar dari dapur, mulai dari adonan sampai jadi kue. 3. Laporan biaya penjualan atau laporan kos barang terjual. Kalau yang ini, fokusnya pas kuenya udah matang dan siap dijual. Kamu catat berapa kue yang udah kamu bikin sebelumnya dan belum laku. Kamu tambahin lagi kue yang baru matang. Terakhir, kamu hitung berapa sisa kue yang belum laku hari ini. Tujuannya, supaya kamu tahu berapa biaya total dari kue yang berhasil kamu jual. Gimana caranya sebuah pabrik kue ngitung biaya bikin satu kuenya? Mereka butuh yang namanya sistem cost. Nah, ini tuh intinya cara mereka mencatat semua pengeluaran. Ada 3 cara yang umum dipakai. Kita bahas satu persatu yuk. 1. Sistem jujur apa adanya. Kos aktual. Bayangin kamu catat semua biaya benar-benar sesuai aslinya. Harga bahan baku, kayak tepung dan gula, kamu catat persis sesuai harga di struk belanja. Gaji karyawan, kamu catat sesuai jumlah yang kamu bayar. Biaya lain-lain, misalnya tagihan listrik atau sewa pabrik, kamu catat setelah tagihannya datang. Sistem ini paling akurat, tapi kadang lambat. Kamu harus sabar nunggu semua tagihan datang dulu, baru bisa tahu total biayanya. 2. Sistem kombinasi. Kos normal. Sistem ini lebih praktis. Biaya yang pasti, kayak bahan baku dan gaji, kamu catat beneran sesuai aslinya. Tapi untuk biaya yang nggak pasti kayak listrik, kamu pakai perkiraan di awal. Misalnya, kamu tahu harga tepung Rp10.000 dan gaji koki Rp50.000. Tapi biaya listrik per kue, kamu perkirakan aja Rp2.000. Jadi kamu bisa langsung hitung total biaya per kue tanpa harus nunggu tagihan listrik di akhir bulan. Praktis kan? 3. Sistem paling canggih. Kos standar. Sistem ini cocok buat perusahaan besar. Mereka pakai target atau standar yang sudah ditetapkan di awal. Harusnya satu kue pakai 1 kilogram tepung dengan biaya Rp10.000. Harusnya bikin satu kue butuh waktu 1 jam dengan biaya Rp20.000. Biaya listrik per kue itu targetnya Rp5.000. Tujuannya apa? Buat ngontrol biaya. Kalau nanti biayanya lebih tinggi dari target, mereka bisa langsung tahu dan cari masalahnya. Oh, ternyata harga tepung naik di pasar. Atau, kok kokinya lagi kurang efisien? Selamat datang di studi kasus kita kali ini. Sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi produk A telah menerapkan sistem kos standar. Perhatikan tabel berikut, tabel 3.5, kartu kos standar per unit. Di sana, kita bisa melihat rincian biaya dan kuantitas untuk setiap unit produk jadi. Mulai dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, hingga overhead yang terbagi menjadi tetap dan variabel. Total standar cost per unit produk adalah Rp18.000. Sekarang, mari kita lihat data aktual selama tahun 2000XX. Perusahaan berhasil memproduksi 6.000 unit produk. Namun, mari kita perhatikan biaya-biaya aktual yang dikeluarkan. Bahan baku langsung menghabiskan Rp61.100.000 untuk 11.750 kg. Tenaga kerja langsung sebesar Rp29.580.000 untuk 2.900 jam. Overhead tetap sebesar Rp6 juta dan overhead variabel sebesar Rp10.500.000. Dengan semua data ini, pertanyaannya adalah, berapa total biaya produksi untuk 6.000 unit produk jika dihitung menggunakan ketiga sistem biaya yang berbeda? Sistem biaya aktual,
sistem biaya normal, dan sistem biaya standar? Mari kita pecahkan bersama. Mari kita lanjut ke bagian pertama dari studi kasus kita. Kita akan mulai dengan yang paling mudah dipahami, yaitu sistem biaya aktual. Bayangkan saja seperti ini. Kita mau menghitung berapa total uang yang benar-benar kita keluarkan untuk bikin 6.000 unit produk. Jadi, kita tinggal cek aja semua bon atau kwitansi yang kita punya. Pertama, kita lihat bon bahan baku langsung yang kita beli. Totalnya ada Rp61.100.000. Gampang kan? Tinggal masukin aja angkanya. Selanjutnya, kita hitung berapa upah yang sudah kita bayar ke para pekerja. Ternyata biaya tenaga kerja langsung kita adalah Rp29.580.000. Nah, terakhir ada biaya overhead. Ini ibarat biaya-biaya lain yang harus kita bayar selain bahan dan upah. Misalnya bayar listrik pabrik, sewa gedung, atau bensin untuk truk pengiriman. Kita gabungkan saja biaya overhead tetap dan variabelnya. Rp6 juta ditambah Rp10.500.000. Totalnya jadi Rp16.500.000. Setelah semua angka biaya aktual itu kita jumlahkan, Rp61.100.000 ditambah Rp29.580.000 ditambah Rp16.500.000. Maka kita dapat total biaya produksi aktual kita adalah Rp107.180.000. Jadi, dengan sistem ini, kita hanya melihat data yang benar-benar terjadi dan tercatat di pembukuan kita. Bayangkan, Anda sedang membuat 6.000 kue. Bahan-bahan langsung, tepung dan gula, Anda membeli dan membayar semua bahan ini sesuai harga aslinya. Jumlahnya, Rp61.100.000. Tenaga kerja langsung atau juru masak, Anda membayar upah juru masak sesuai jam kerja mereka yang sebenarnya. Jumlahnya Rp29.850.000. Sekarang, ada biaya lain yang tidak langsung terkait dengan satu kue, seperti biaya listrik oven atau sewa tempat. Ini yang disebut biaya overhead. Daripada menunggu tagihan listrik dan sewa keluar di akhir bulan, Anda sudah punya perkiraan biaya per jam kerja. Perkiraan biaya tetap, contohnya sewa, adalah Rp2.000 per jam. Perkiraan biaya variabel, contohnya listrik, adalah Rp4.000 per jam. Juru masak Anda bekerja selama 2.900 jam untuk menyelesaikan 6.000 kue. Jadi, kita pakai jam kerja ini untuk menghitung total perkiraan biaya overhead. Biaya tetap, contohnya biaya sewa tadi, sama dengan 2.900 jam dikali Rp2.000 sama dengan Rp5.800.000. Biaya variabel, contohnya biaya listrik tadi, sama dengan 2.900 jam dikali Rp4.000 sama dengan Rp11.600.000. Total biaya produksi Anda adalah gabungan dari semua biaya ini. Biaya bahan, ditambah biaya tenaga kerja, ditambah biaya overhead. Rp61.100.000 ditambah Rp29.580.000, ditambah Rp5.800.000, ditambah Rp11.600.000, sama dengan Rp108.080.000. Jadi, sistem biaya normal adalah cara menghitung total biaya dengan menggabungkan biaya yang benar-benar terjadi atau biaya aktual untuk bahan dan tenaga kerja, biaya perkiraan atau biaya standar, dihitung berdasarkan jam kerja aktual. Bayangkan Anda adalah pabrik kue. Untuk setiap kue yang Anda buat, Anda sudah menetapkan resep dan anggaran yang ideal. Anda sudah menetapkan bahwa satu kue idealnya harus menghabiskan biaya Rp18.000 dari tabel 3.5. Angka ini adalah biaya standar per unit. Dan pada kenyataannya, Anda berhasil membuat 6.000 kue. Sistem biaya standar mengabaikan biaya yang sebenarnya terjadi. Misalnya harga tepung naik atau koki bekerja lebih lama. Sistem ini hanya fokus pada target ideal yang sudah Anda tetapkan di awal. Jadi, untuk menghitung total biaya, Anda tinggal mengalihkan biaya ideal per unit dengan jumlah unit yang Anda buat. Total biaya sama dengan biaya ideal per kue kali jumlah kue yang Anda buat. Total biaya sama dengan Rp18.000 kali 6.000 unit. Total biaya sama dengan Rp108 juta.
Ini adalah cara yang cepat dan mudah untuk mengetahui berapa seharusnya biaya produksi Anda jika semuanya berjalan sesuai rencana.